panggung untuk belajar jadi rektor. Atas nama Universitas Gadjah Mada kami menyampaikan selamat datang di gedung yang bersejarah ini dan juga dalam kaitannya dengan dinamika pemikiran dan upaya untuk menjalankan Pancasila sebagai way of life kita. Dan Universitas Gadjah Mada sangat berbangga bisa menjadi tuan rumah pada kongres yang keempat ini dan akan disambung oleh kongres-kongres berikutnya di tempat yang lain. Dan ini merupakan sebagai wujud dari komitmen kita bahwa Universitas Gadjah Mada bersama-sama dengan masyarakat luas, bersama-sama dengan bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk secara terus-menerus meneguhkan Pancasila sebagai dasar bagi kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan tanggung jawab yang paling besar bagi Universitas Gadjah Mada tentu saja adalah melalui bidang penelitian dan bidang pendidikan. Kami bertanggung jawab untuk mencetak para sarjana yang Pancasilais dari berbagai disiplin ilmu. Dan oleh karena itu adalah komitmen kita untuk terus-menerus menginstrumentasikan, mendetilkan, menjabarkan agar nilai-nilai ini bisa merasuk dari dalam berbagai disiplin ilmu, dalam berbagai kehidupan kita. Atas nama Universitas Gadjah Mada, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, terutama sekali kepada institusi Mahkamah Konstitusi dan MPR, dan juga para narasumber yang hadir di kongres ini. Dan tentu saja pada hadirin yang sebagian sudah hadir sejak kemarin. Luar biasa kemarin kita menyelenggarakan yang kita sebut sebagai kursus Pancasila, sebuah istilah yang diambil dari bagaimana dulu Bung Karno mencoba untuk berusaha untuk menyampaikan dan meneguhkan semangat penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Terima kasih juga kepada Pusat Studi Pancasila yang telah bekerja keras sehingga kongres ini bisa terselenggara, dan sehari-hari selalu memikirkan bagaimana instrumentasi Pancasila ini bisa merasuk di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja juga kami ingin menyampaikan selamat berkongres, selamat menikmati Jogja bagi Bapak Ibu yang dari luar kota. Walaupun kongres ini akan berlangsung selama 2 hari, semoga hari ketiga masih di Jogja dan sempat untuk berbelanja. Jadi makanya saya sering mengatakan apapun namanya itu juga ada workshopnya gitu. 2 hari work, 1 hari shop. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini secara resmi Kongres Pancasila yang keempat dengan tema strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan konstitusionalitas Indonesia secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada, para
pejabat negara dan pejabat pemerintah, para narasumber dan para undangan, serta para sivitas akademika di berbagai fakultas hukum yang saat ini sedang mengikuti kongres ini dari seluruh atau di seluruh Indonesia. Pertama, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, saya mengucapkan selamat kepada kita semua tentu saja atas diselenggaranya kongres tentang strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila di dalam menegakkan konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa pemilihan tema dan topik-topik di dalam kongres ini sangat tepat, yaitu strategi pelembagaan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila sebagai konsep, sebagai gagasan atau himpunan gagasan, ide-ide, itu sebenarnya sudah selesai. Sudah didiskusikan dalam waktu yang panjang dan sudah diuji dalam waktu yang panjang juga. Sehingga persoalan kita sekarang ini bukan lagi berbicara masalah konsep-konsep secara berpanjang-panjang lagi, maksud saya, karena itu sudah dibicarakan di dalam kongres-kongres sebelumnya. Persoalan kita sekarang itu adalah persoalan implementasi dan pelembagaan, karena memang sekarang ini banyak terjadi gejala inkonstitusionalitas yang berarti bertentangan dengan Pancasila, baik di dalam pengaturan, pembuatan peraturan-peraturan. Sekarang itu banyak yang memuat gejala inkonstitusional. Saya kira nanti salah satu akan disampaikan ini oleh Profesor Sri Edi Suasono, bagaimana peraturan-peraturan itu sekarang sudah menyimpang, dan itu dibuktikan juga oleh tidak kurang dari 27% dari 400 kasus lebih pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi itu yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Itu gejala inkonstitusional. Yang kedua juga terjadi persoalan di dalam kebijakan pemerintah yang kemudian menimbulkan banyak masalah di tengah-tengah masyarakat, dan juga sekarang ini terjadi perilaku masyarakat yang sepertinya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun dasar-dasar konseptualnya sudah jelas. Bahkan juga yang terjadi sekarang ini masyarakat banyak yang bingung atau kehilangan orientasi. Kita ini sebenarnya sedang dibawa kemana? Di mana kira-kira Pancasila sebagai tempat berangkat kita bernegara itu? Pancasila sendiri menurut MK sudah terbukti sakti dalam arti menang terus, bukan sakti dalam arti mistik atau kelenek, tapi sakti dalam arti bahwa dia diserang dari berbagai penjuru tetapi selalu menang. Secara resmi Pancasila itu melalui perdebatan yang panjang dengan serangan konsep-konsep pernah terjadi di BPUPKI, akhirnya ketemunya di Pancasila. Di PPKI ketemunya juga di Pancasila. Konstituante yang hampir 3 tahun berdebat mengenai dasar negara pada akhirnya juga kembali ke Pancasila. Bahkan MPR tahun 99, hasil pemilu tahun 99 juga pernah berdebat juga apakah dasar negara ini tidak perlu diganti di dalam era reformasi. Dan ada beberapa partai yang secara resmi pada waktu itu ingin mengganti Pancasila ini dengan dasar agama tertentu. Tetapi pertama,
pemilunya itu sendiri, partai-partai yang mengusulkan penggantian dasar negara ketika itu tidak mendapat suara lebih dari 17%, sedangkan partai-partai lain yang kira-kira 83% itu tetap secara mutlak mempertahankan Pancasila. Itulah yang dimaksud Pancasila Sakti, dalam arti dia selalu menang di dalam pertarungan itu dan selalu menjadi tempat kembali. Pun Pancasila sudah diuji melalui berbagai pemberontakan bersenjata. Ada DITI, ada komunisme pada tahun 48 dan tahun 65. Dan gerakan-gerakan lain yang bersifat kekerasan. Toh pada akhirnya karena kesaktiannya kita hanya bisa kembali ke Pancasila. Pun wacana-wacana pada saat konflik fisik yang kemudian disertai dengan berbagai adu argumentasi. Sampai sekarang ini tidak satu pun misalnya yang mengatakan bahwa tempat kembali untuk menyelesaikan itu nilai-nilainya ada di dalam Pancasila. Soalnya adalah, atau pertanyaannya adalah, mengapa Pancasila itu sakti seperti itu? Pancasila itu sakti seperti itu karena Pancasila itu merupakan fitrah. Fitrah bangsa. Fitrah itu kalau dalam agama Idul Fitri itu artinya asal kejadian atau kesucian yang terbangun sejak semula, unsur dasar tentang kesucian. Nah, Pancasila ini adalah fitrah bangsa Indonesia sehingga tidak bisa dihindari. Mengapa? Karena ia digali dari budaya bangsa yang sudah berakar selama berabad-abad. Misalnya ia digali oleh Bung Karno bahwa di dalam faktanya masyarakat Indonesia itu sejak dulu sudah bertuhan. Percaya tentang adanya kekuasaan yang paling kuasa. Tidak ada satupun bangsa Indonesia atau suku-suku di Indonesia yang tidak bertuhan, sehingga pilihan atas sila ketuhanan itu menjadi sangat penting dan itulah fitrahnya. Pun bangsa Indonesia sejak dulu mempunyai rasa kemanusiaan, ingin selalu bersatu dan bergotong royong dan bekerja sama, yang kemudian dirumuskan dalam apa yang disebut permusyawaratan. Permusyawaratan itu agak berbeda dengan demokrasi karena permusyawaratan itu bukan mencari menang, tapi mencari benar dan keyakinan tentang kebenaran yang bisa dicapai maksimal secara bersama-sama. Kalau demokrasi itu pada intinya akan menang, siapa yang banyak dia yang menentukan. Kalau kita namanya permusyawaratan, dalam istilah politik ini sering disamakan dengan demokrasi. Padahal kalau kita baca pidatonya Bung Karno atau Bung Hatta dan lain-lain para pendiri itu, sebenarnya kerakyatan yang berdasar permusyawaratan perwakilan ini mempunyai karakter yang secara substantif sangat berbeda dengan apa yang kita kenal sebagai demokrasi. Pun nenek moyang kita sejak dulu sudah hidup dalam suasana berkeadilan, ingin menegakkan keadilan di antara sesama, sehingga yang hidup di tengah-tengah masyarakat ketika itu apa yang disebut keadilan restoratif, yang sekarang nampaknya sudah hilang dari kehidupan bangsa Indonesia. Keadilan restoratif itu adalah penyelesaian konflik secara damai, sehingga baik korban maupun pelaku itu sama-sama terjaga martabatnya. Misalnya kalau ada orang diperkosa, kalau menganut keadilan formal, pemerkosanya ditangkap, lalu dijatuhi hukuman, dianggap sudah selesai, sudah sesuai dengan hukum. Penyelesaian ini tidak memberi keadilan kepada korban karena korban menjadi malu. Sudah menjadi korban, pelakunya dihukum, tapi martabat dia tidak terjaga karena masyarakat menjadi tahu bahwa dia telah diperkosa oleh seseorang. Nah, keadilan restoratif itu bicara perdamaian, tidak ribut-ribut. Sehingga pengadilan yang meletakkan pada palu hakim setiap keputusan atau setiap konflik itu menjadi jalan terakhir.
Keadilan menurut Pancasila sebenarnya pengadilan itu adalah pintu terakhir dari setiap konflik. Nah sekarang keadilan restoratif itu sebenarnya bersumber dari hukum adat, di mana ia tidak membedakan antara hukum pidana, hukum perdata. Pokoknya kalau ada konflik, mari ini ketua adat punya cara penyelesaian, punya tim hakim yang menyelesaikan secara diam-diam lalu damai, tidak ada keributan lagi. Nah sekarang ini kan persoalannya keadilan itu lalu sangat formal. Sehingga kalau orang yang tidak mampu membeli prosedur formal itu menjadi korban. Orang mencopet yang dompet isinya Rp1.000.000, itu kalau ketangkap dihajar, diadili lalu dihukum. Karena formalitasnya menurut kitab undang-undang hukum pidana harus dihukum dia. Dia tidak mampu membeli pengacara, tidak mampu membeli polisi, tidak mampu membeli jaksa dan hakim, ya dia dihukum. Tetapi orang yang korupsi secara besar-besaran, ya karena dia mampu membeli, mampu berkelit, mampu membeli media massa untuk membuat opini, maka dia menjadi selamat atau bahkan mungkin hukumannya menjadi sangat ringan. Nah, jiwa keadilan restoratif ini saya kira di dalam dunia penegakan hukum yang berdasar konstitusi yang bersumber dari Pancasila itu sekarang perlu dimasyarakatkan kembali. Jadi itulah Pancasila itu adalah fitrah, asal kejadian, dasar kejadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena fitrahnya itu maka tidak terhindarkan dan tidak ada pilihan lain bahwa Pancasila itu kemudian mempunyai kedudukan penting di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ia disebut sebagai jiwa bangsa. Kita tahu arti jiwa, sebuah bangsa tanpa jiwa tentu tidak bisa hidup. Ia disebut sebagai pandangan atau cara hidup bangsa. Itulah cara kita hidup. Ia juga disebut sebagai ideologi negara. Ideologi negara itu artinya kesepakatan tentang cara-cara penyelesaian yang disepakati bersama oleh berbagai unsur yang mempunyai sub-ideologi yang berbeda. Anda orang Batak, saya orang Madura, Anda orang Jawa, Anda Islam, Anda Kristen, Anda Katolik. Punya nilai filsafati sendiri di dalam kehidupannya. Tetapi kita punya substansi yang sama yang disepakati yang disebut Pancasila itu. Sehingga semua sub-ideologi yang bersumber dari agama, kesukuan, ikatan primordial itu lebur di dalam satu ideologi bersama yang tidak bisa terhindarkan yang disebut ideologi negara. Sehingga secara sederhana dikatakan bahwa ideologi itu sebenarnya kesepakatan tentang nilai-nilai falsafati yang berbeda lalu dipilih yang menjadi milik bersama. Kalau dalam bahasa agama namanya kalimatun sawa. Visi yang sama dari yang berbeda itu disatukan. Itulah yang mempersatukan kita. Bahkan karena fitrahnya itu maka Pancasila menjadi cita hukum. Cita hukum itu berbeda dengan cita-cita hukum. Ini adalah Rechtsidee kalau di dalam ilmu hukum. Sekumpulan gagasan tentang bagaimana hukum itu dipandang, kemudian bagaimana ditegakkan secara bersama-sama. Yang kalau kami di Mahkamah Konstitusi menganggap atau melihat bahwa inti dari cita hukum di Indonesia itu adalah keadilan. Sehingga kami lalu di dalam beberapa putusan membedakan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Kalau keadilan prosedural itu yang memenuhi aturan-aturan teknis menurut pasal-pasal, tapi itu belum tentu adil. Teknis pasal-pasal yang dibuat oleh DPR dan pemerintah belum tentu benar. Sehingga kita sering membatalkannya karena ini tidak memuat pemihakan terhadap apa yang disebut keadilan itu. Bahkan di dalam bahasa teknis sering kami katakan inilah kira-kira yang sepadan
atau agak sama dengan apa yang sekarang banyak dikembangkan tentang hukum progresif. Sehingga hukum tidak diikat, tidak dibelenggu oleh bunyi pasal-pasal, karena sebenarnya pasal hukum itu ada di denyut kehidupan masyarakat, bukan ada di pasal-pasal undang-undang yang belum tentu benar, karena di dalam proses kehidupan kita bernegara itu seringkali undang-undang itu dibuat berdasar cara-cara transaksional yang tidak fair, terutama untuk sekarang ini. Dari itu semua, bahwa Pancasila itu menjadi jiwa bangsa, ideologi negara, pandangan dan cara hidup serta cita hukum, maka dalam bahasa yang lebih konstitusional kita lalu menyebut bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya hukum itu bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang fitrah tadi, kemudian harus mengalir juga di dalam pelaksanaan hukum yang sesuai dengan Pancasila ini. Nah, sekarang soalnya, mengapa kita sekarang harus mencari strategi ini? Karena sekarang ini banyak yang tidak sadar, banyak juga yang tidak tahu generasi sekarang ini. Saudara, saya selalu mencontohkan ini. Pada tahun lalu ketika menjelang ada seminar di UGM juga, itu kita memberi dukungan melalui berbagai opini. Lalu dalam rangka itu, saudara, saya melihat wawancara spontan yang dilakukan oleh Metro TV dan TV One terhadap orang yang sedang berjalan. Apakah Bapak tahu Pancasila? Ya tahu Pancasila. Pernah dengar? Pernah. Sila kedua apa, Pak? Lalu dia menyebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak tahu. Bahkan ada mahasiswa yang ketika ditanya, ini mahasiswa UI ini, spontan, siaran langsung. Tahu saudara enggak Pancasila?